Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di Suara Gembala bersama saya Pendeta Agripa Seli. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan dan pemberian-Mu yang sempurna buat kami. Sepanjang malam kami berlewati bersama dengan Tuhan. Sekarang kami membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Sang Firman Allah yang hidup, menolong memberkati kami dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk perenungan kita pada hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema buat kita sepanjang hari ini adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Saudara, Rasul Paulus memulai kebenaran firman Tuhan ini dengan penggunaan kata "karena itu". Kata "karena itu" menyatakan bahwa dorongan ini mempunyai dasar dalam kemurahan Allah yang sudah diuraikan oleh Paulus dalam pasal 11 ayat 25 sampai dengan 32. Suatu nats yang merupakan puncak dari seluruh diskusi teologi surat Roma. Maka secara langsung istilah "karena itu" menunjuk pada pasal 11 ayat 25 sampai 32, dan secara tidak langsung istilah ini menunjuk pada segala sesuatu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-11 yang menjadi dasar bagi dorongan-dorongan bagian ini. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata yang kedua yang dipakai oleh Paulus adalah kata kemurahan Allah. Pernahkah secara mendalam kita merenungkan kemurahan Allah dalam Yesus Kristus? Begitu luas, dalam, hebat kemurahan Allah. Dengan mengorbankan putranya, Allah telah menebus, mengampuni, dan membuat kita selamat bahagia. Maka sudah selayaknya bila sekarang kita bersyukur dengan mempersembahkan tubuh, yaitu seluruh keberadaan kita kepadanya yang hidup, kudus dan berkenan. Persembahan yang bagaimanakah yang layak kita berikan sebagai syukur atas korban penyelamatan Yesus? Persembahan tubuh yang hidup, yaitu seluruh hidup dan kapasitas kita. Juga persembahan yang kudus, yaitu bahwa seluruh kehidupan kita sudah dikhususkan bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga berbuahkan moralitas yang memuliakan Allah. Juga persembahan yang berkenan kepada Tuhan, itulah yang menjadi ibadah yang sejati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus berkata, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan persembahan yang berkenan kepada Allah. Tiga hal ini yang Paulus tekankan. Bagaimana supaya kita terus menerus hidup berkenan kepada Allah. Paulus rindu supaya melalui kehidupan kita terus mempermuliakan Dia. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita rindu supaya melalui kehidupan kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang kudus. Tidak sekedar hidup dan kudus, tetapi menjadi sebuah persembahan yang berkenan kepada Allah.
Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Rahasia yang berikut, bagaimana supaya kita menjadi orang yang hidup berkenan kepada Allah. Dalam ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pembaharuan budi, ibadah sejati pasti akan menghasilkan pola pikir yang serasi dengan kebenaran Allah. Ibadah yang benar harus dilakukan dalam roh yang telah dibaharui Tuhan dan diwujudkan dalam persembahan totalitas hidup baginya. Dan kebenaran hidup yang dibangun sesuai dengan tingkat pengertian tentang kebenaran firman Tuhan. Itulah hidup yang Tuhan ingin agar memancar dalam diri kita. Kristen tidak boleh hidup kompromi dengan dunia yang jahat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi bahwa Paulus ingin menekankan kepada kita bahwa ketika kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, maka kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Cara berpikir kita berubah. Cara pandang kita berubah. Pola hidup kita juga berubah. Sehingga tiap-tiap hari kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus ingin supaya kita menjadi orang yang tampil beda. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bagaimana kita mau tampil beda kalau kita tidak mempersembahkan itu kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus katakan, karena setelah kita mempersembahkan itu kepada Tuhan, itulah yang menjadi ibadah kita yang sejati. Ketika kita tampil beda, itulah ibadah kita yang sejati. Penyerahan anggota-anggota tubuh kita merupakan ibadah kita yang masuk akal. Sebagai imamat yang rajani, kita menjalankan ibadah dalam hidup kita sehari-hari. Kalau dulu pelayanan atau ibadah imamat Lewi dijalankan di bait Allah, tetapi kita menjalankan ibadah kita di setiap tempat dengan tubuh yang sudah menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan yang menjadi perenungan buat kita sampai dengan saat ini. Sudahkah saudara mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup? Persembahan yang kudus. Persembahan yang berkenan kepada Allah. Sudahkah melalui kehidupan saudara orang lain melihat kemuliaan Tuhan? Sudahkah kehidupan saudara telah diperbaharui, diubah oleh Roh Kudus? Sehingga saudara semakin hari semakin tampil beda. Semakin hari saudara memancarkan kasih Allah, kebenaran Allah, kesetiaan Allah kepada orang lain. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Di akhir daripada ayat yang kedua, apa yang dikatakan oleh Paulus? Supaya kita tahu membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Orang yang hidup berkenan kepada Allah adalah orang yang tahu membedakan mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak berkenan kepada Allah. Mana yang harus dia lakukan dan mana yang tidak boleh dia lakukan. Itulah sebabnya membangun persekutuan dengan Tuhan itu sangat penting. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19 ini, saya rindu mari kita belajar.
Terus berpasrah sepenuhnya kepada Tuhan. Berkata kepada Tuhan, Tuhan inilah hidupku. Aku ingin mempersembahkan hidupku kepada Tuhan. Aku ingin mempersembahkan seluruh keberadaanku kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang kudus. Persembahan yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyerahkan dirimu dan bahkan mati di atas kayu salib. Dan Engkau mau supaya hidupku juga dipersembahkan kepada Tuhan. Inilah yang perlu kita ungkapkan kepada Tuhan. Inilah menjadi doa kita, menjadi harapan kita. Sehingga tiap-tiap hari kita boleh berkenan kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini menguatkan kita, meneguhkan kita, memberikan sebuah semangat baru bagi kita untuk tiap-tiap hari kita mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita untuk berkenan kepada Allah, untuk berkenan kepada Dia yang mempunyai hidup ini, sehingga Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Suara hamba boleh berhenti, tapi suara Roh Kudus menerjemahkan firman Tuhan ini buat kami semua. Untuk semua telinga yang telah mendengar, Tuhan berkarya. Sehingga biarlah kebenaran firman Tuhan ini, setiap telinga yang mendengar, mendapatkan kekuatan yang baru, semangat yang baru, untuk boleh beraktivitas sepanjang hari lagi. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memelihara, melindungi, menaungi saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Tuhan menolong saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan biarlah Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara.